pendidikan di Taman Eden. Ini adalah sekolah gitu. Sekolah bagi Adam dan Hawa. Taman Eden itu bukan hanya sekedar ya satu tempat tinggal saja, tetapi juga satu pendidikan bagi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tuhan ingin tuh bukan cuman belajar di taman tok doang, bukan cuman dikasih tanggung jawab doang, tapi Tuhan juga mau ada satu ruang khusus di mana hanya ada Tuhan, Adam dan Hawa. Di mana ruang itu untuk memberikan apa istilahnya? Sesuatu yang lebih dekat lagi untuk mengerti apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kasih gitu. Seberapa besar sayangnya Tuhan sama Adam sama Hawa. Dan kita ketahui bahwa bukan saja sejak penciptaan, tapi bahkan sampai di kekekalan, manusia yang selamat itu pun tetap akan belajar. Ya, jadi saya suka sekali dengan terima kasih untuk triwulan terakhir ini. Kita berkenalan dengan classroom yang luar biasa. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi dan harus di rumah saja, tetapi kita berdoa agar kita semua dalam keadaan baik dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kita kembali lagi bertemu dalam program Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan yang terakhir. Kita sudah masuk di kuartal yang baru, membahas mengenai pendidikan. Dan saat ini kita masuk di pelajaran pertama, judulnya adalah Pendidikan di Taman Eden. Sudah hadir di studio sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, nanti akan memperkenalkan diri, nama dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah karena ini tentang pendidikan, adakah guru yang paling berkesan buat kamu? Silahkan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau ditanya guru yang berkesan, ada guru waktu saya kelas 6 SD. Boleh sebut nama nggak? Boleh, Boleh. silakan. Mem Sitorus. Mem Sitorus, ya. Iya, karena kan saya waktu kecil tuh pecicilan banget ya, gitu. Kayak maksudnya iseng lah segala macam, tapi sama guru ini saya bisa dibuat diem, kalem gitu loh. Jadi dan itu saya ingat terus bagaimana cara dia mengajar saya untuk bisa diem, kalem gitu. Oke, itu jadi paling berkesan, paling diingat sampai sekarang. Iya, betul. Oke, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom semuanya. Halo Pak Pendeta, mengenang kembali masa-masa sekolah Pendeta. Ya kan sekolah kan panjang ya. Ya, Ada nggak guru yang paling berkesan buat Pendeta? Bolehkah kita sebutkan guru sekolah sahabat kita, sekolah sahabat anak-anak? Ya, saya punya guru sekolah sahabat anak-anak. Ya, wah luar biasa sekali dia. Walaupun pernah suatu kali kami mengalami satu kemelut ya bersama dengan ibu guru ini, karena ya seperti biasa lah anak-anak ya, apalagi yang laki-laki, waduh ribut, ya, ribut dia. Tapi dia bagus sekali dia mengajar, dia bisa bikin kita itu menangis, bahkan anak kecil bisa merasakan emosi ceritanya itu, dan itu saya rasakan luar biasa ini. Sampai kemudian suatu kali ketika kita memang terus-menerus ribut, lalu dia bilang begini, saya sebenarnya rugi mengajar kalian. Kenapa? Karena saya nggak dapat pelajaran sekolah sahabat dewasa. Saya tidak tahu apa perkembangan di pelajaran sekolah sahabat dewasa. Jadi hari ini saya putuskan saya akan kembali ke sekolah sahabat dewasa dan biarlah kalian diajar oleh guru lain. Lalu ya saya sebagai leader barangkali ya, saya kemudian datangi ketua jemaat. Tolong dibatalkanlah, ya tetap dia buat guru kami. Ya saya sangat luar biasa, saya merasa sangat luar biasa dengan guru ini. Terima kasih. Oke, baik. Memang guru sekolah sahabat itu paling kayaknya disayangi banget ya sama anak-anak ya Pak Pendeta ya. Ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Untuk pelajaran pertama, ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat pada Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya, siapakah guru seperti dia? Kita sama-sama berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan-Mu hingga pada saat ini. Kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami, kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami agar dapat berdiskusi dengan baik, terlebih pendeta Laura yang akan mendampingi, kiranya Engkau berikan hikmat kerjasama dari surga agar dapat memimpin diskusi dengan lebih baik lagi Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah ini menarik. Setelah triwulan yang lalu kita membahas mengenai bersaksi ya, triwulan ini kita kayak lompat ke pendidikan, walaupun ya mungkin untuk masa-masa pandemi memang tepat sekali kita belajar mengenai pendidikan karena anak-anak sudah sekolah di rumah, yang biasa orang tua mungkin sudah sama gurunya aja, tiba-tiba orang tua harus bertindak sebagai guru dan orang tua ya, itu satu pengalaman yang bisa menyadarkan bahwa oh ternyata tugas guru itu berat. Iya. Ini anak satu aja susah banget, gimana kalau 20-30 anak dalam satu kelas. Nah, tapi nanti pendeta akan kasih tambahan juga mengenai kenapa sih triwulan ini kita belajar mengenai pendidikan dan pendidikan yang seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Pelajaran pertama, pendidikan di Taman Eden. Kita bisa lihat ceritanya di dalam Kejadian 1-3. Walaupun tidak terlalu banyak detail-detail yang diberikan di sana gitu, Allah menciptakan segala sesuatunya sudah sempurna, lalu Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mereka pada akhirnya jatuh dalam dosa. Di mana sih sebenarnya kita melihat ini adalah sekolah gitu. Sekolah bagi Adam dan Hawa. Taman Eden itu bukan hanya sekedar ya satu tempat tinggal saja, tetapi juga satu pendidikan bagi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Di dalam buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 15, dikatakan sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah percontohan didirikan di Eden, rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Taman Eden adalah ruangan sekolah, alam adalah buku pelajaran, dan pencipta sendiri adalah tenaga pengajar dan orang tua, keluarga manusia adalah para murid. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, silahkan Norman. Ya, pelajaran hari Minggu ini judulnya adalah sekolah yang pertama. Jadi, di mana Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Ini kalau dipikir-pikir kan, zaman sekarang agak susah ya. Di depan komputer aja, adik saya nih, Brian, dia kuliah online, pendeta. Itu udah bete banget, karena kan mata sakit, capek gitu kan. Tapi ini Adam dapat sebuah privilege, ditempatkan di sebuah taman, langsung berguru sama penciptanya gitu kan. Dan ini juga kalau sahabat kita bilang ini adalah sebuah hal yang dinamis gitu loh. Maksudnya mereka bertemu, mereka berbincang banyak hal, lalu Adam juga dikasih tanggung jawab yang dimana dia mengusahakan taman itu. Jadi apa yang Tuhan ajarkan melalui perkataannya, melalui tugas-tugas yang diberikan kepada Adam itu membuat Adam berkembang, membuat Adam seharusnya menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik. Karena kan yang menciptakan Adam ini Tuhan. Tuhan tahu batasannya, Tuhan paham isi hatinya, Tuhan tahu potensi dia. Itu sebabnya kenapa ketika diberikan tanggung jawab, Tuhan tahu bahwa tanggung jawab inilah yang akan membuat si Adam berkembang. Dia belajar, sekolah di situ. Nah, Tuhan juga tahu bahwa Adam ini membutuhkan seorang yang sepadan dengannya. Itu makanya diciptakanlah wanita, diciptakanlah perempuan. Kalau sahabat kita bilang, Adam memerlukan teman dan penolong yang sepadan, sehingga dia menciptakan perempuan. Diciptakan untuk membantu Adam mengusahakan taman itu. Di paragraf terakhir sahabat kita, Allah juga mengetahui bahwa manusia memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya, sehingga dia menciptakan sebuah ruang keintiman di Taman Eden dalam batas-batas dari taman itu. Dan itulah yang Tuhan ingin tuh, bukan cuman belajar di taman tok doang, bukan cuman dikasih tanggung jawab doang, tapi Tuhan juga mau ada satu ruang khusus di mana hanya ada Tuhan, Adam, dan Hawa. Di mana ruang itu untuk memberikan apa istilahnya, sesuatu yang lebih dekat lagi untuk mengerti
apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kasih gitu loh. Seberapa besar sayangnya Tuhan sama Adam sama Hawa. Itu makanya kenapa sekolah sahabat kita bilang semua ini memberi bukti akan maksud Allah sepenuhnya dalam penciptaan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Ini saya bisa bilang bahwa Adam tuh dapat privilege yang luar biasa sih. Kalau seandainya kita ada di posisi dia pada saat itu, mungkin akan jadi sesuatu yang sangat wow, luar biasa. Bisa diajak langsung sama Tuhan. Memang salah satu guru terbaik adalah tentang pencipta ya, adalah alam. Jadi kita bisa belajar banyak tentang Tuhan kita melalui alam. Pendeta boleh tambahkan sekaligus ini pendeta, pendahuluan mengenai pelajaran kita sepanjang kuartal terakhir tahun 2020. Ya, apa yang saya bisa katakan adalah bahwa berbeda dengan kontributor ya dalam pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Untuk yang sekarang ini adalah kerja keroyokan. Karena apa nih prinsipal kepala-kepala sekolah ya. Jadi mereka ini adalah educators. Lalu mereka memikirkan satu tema yang sesuai dengan ekspertis mereka. Lalu muncullah kalau bisa dikatakan ini mahakarya yang dalam triwulan ini yang kita pelajari ya. Dan kita ketahui bahwa bukan saja sejak penciptaan tapi bahkan sampai di kekekalan manusia yang selamat itu pun tetap akan belajar. Ya, jadi saya suka sekali dengan bagaimana pelajaran sekolah sahabat ini memulai ya. Ini agak berbeda cara memulainya. Dimulai dengan mengambil Amsal 9 ayat 10. Ya, kita punya ayat hafalan sekarang ya di Ayub. Tapi untuk keseluruhan kita punya ayat tema yaitu Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi ini luar biasa. Tapi kemudian ketika kita hubungkan Amsal 9 ayat 10 ini dengan pengalaman leluhur kita, ya, Adam dan Hawa, yang pada akhirnya tergoda untuk memakan buah pohon pengetahuan, berikan tekanan, pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka harus tinggalkan apa? Kehidupan yang sempurna itu. Jadi artinya kita sedang berbicara tentang true education satu triwulan ini. Tapi jangan pernah lupa true education itu di sampingnya ada yang lain, yaitu edukasi dari buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Ya, jadi kan bagus ya kalau kita berpikir, kan bagus kalau kita tahu baik dan jahat. Ya seperti Adam dan Hawa. Kalau hanya tahu baik saja, enggak seperti itu ya cara menjelaskannya. Cara menjelaskannya adalah begini. Kita manusia ini luar biasa ya. Kalau kita tahu jahat dan baik atau baik dan jahat, problemnya adalah kapasitas kita tidak membuat kita mengerjakan yang baik, tapi justru malah pergi kepada yang jahat. Beda dengan Tuhan, Dia tahu baik dan jahat. Dia tahu membedakan. Itulah sebabnya Dia mengarahkan orang supaya baik. Tapi Dia tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat. Karena Dia tahu jahat itu bukan Dia. Beda dengan manusia. Tahu aja sedikit jahat, terus mau dilakukan ya. Tahu dikit baik, tahu banyak baik, rasanya bosan lakukan yang baik. Bikin yang jahat-jahat dikit. Kan begitu. Nah, that's our problem. Ya. Nah, terima kasih. Jadi inilah yang sedang kita garap ya dalam satu triwulan ini. Pendidikan ya, nilai pendidikan. Dari penciptaan sampai nanti kepada kekekalan. Wow, amazing. Ya, ini satu perjalanan yang bagus ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah pengacau. Ini satu hal yang sudah umum diketahui bahwa murid yang paling diingat sama guru adalah murid yang paling baik atau murid yang paling nakal. Ya, biasanya seperti itu. Walaupun di beberapa guru, wow-nya adalah mereka walaupun muridnya itu sudah tamat bertahun-tahun lamanya, mereka masih bisa ingat namanya ya. Masih bisa ingat ketemu saya, aduh
ini guru siapa? Tapi dia tahu nama saya gitu. Bahkan Itu- tempat di mana kita duduk. Iya, betul. Dia itu luar biasanya seorang guru, dan kita appreciate, kita sangat hargai tugas mulia dari guru. Nah, di pelajaran kita dikatakan bahwa Tuhan telah menata Taman Eden dengan teratur. Kita bisa lihat dari pekerjaannya dalam menciptakan, semuanya teratur, dan juga menata Taman Eden itu seperti seorang guru yang menata ruang kelasnya. Saya pernah menjadi guru, dan saya ingat kalau saya suka di ruangan saya itu bagian sini ini apa, bagian ini apa, lalu saya ingin ada mungkin tempelannya. Ini guru untuk anak-anak ya? Iya, guru untuk anak-anak. Kebetulan guru musik, jadi saya punya ruangan musik sendiri. Jadi di bagian sini adalah alat musik, di bagian sini ada papan tulis, saya suka ada spidol warna-warni, seperti itu. Nah, Tuhan menginginkan keindahan meliputi manusia. Satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk belajar lebih banyak mengenai dunia mereka dan tentang pencipta mereka. Tetapi, ada tetapinya. Ada perubahan yang drastis dari mulai kejadian 2 ke kejadian 3 adalah ketika sang ular datang. Dan dia bukan muridnya. Bukan muridnya, dia pengacau. Kalau ditulis di sini pengacau, karena apa yang ditampilkan pada kejadian 1 sempurna, baik, menyenangkan. Tetapi begitu masuk kepada perkenalan tentang si pengacau ini, kata yang digunakan adalah cerdik, makhluk yang paling cerdik, gitu ya. Bahkan di beberapa terjemahan Alkitab bisa dikatakan sebagai licik. Lihai. Ini sesuatu yang berbeda yang ditampilkan. Nah, kata cerdik diterjemahkan dalam beberapa versi sebagai licik. Tiba-tiba sebuah elemen negatif diperkenalkan dalam apa yang sejauh ini hanya tampak sempurna. Dan kita melihat bahwa dalam situasi seperti itu, ada satu pelajaran yang kita bisa ambil bahwa Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa itu sebagai robot. Tadi Pak Pendeta sudah katakan, tetapi mempunyai pilihan pribadi, mempunyai kebebasan untuk memilih. Apakah mau memilih percaya kepada penciptanya, kepada pengajarnya, atau percaya kepada si pengacau ini, gitu. Dan kita lihat bahwa nanti di pelajaran selanjutnya ada mengenai otoritas juga, kita akan belajar. Hawa, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Hawa dan Adam, dikatakan kalau kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Tetapi ketika Hawa menyampaikan kepada ular, dia menghilangkan kata pastinya itu. Jadi, kalau dia tambahin kalau saya sentuh, kalau saya pegang, kalau saya makan, saya akan mati gitu. Tapi dia menghilangkan kata pastinya. Dan itu digunakan oleh si ular atau si pengacau itu, digunakan kata itu untuk memutarbalikkan kebenaran yang sebenarnya. Oh, kamu tidak akan mati, kamu akan mendapatkan, kamu pasti akan menjadi sama seperti guru kamu. Dan ini tipu daya yang diberikan oleh setan. Menjadi satu pelajaran juga bagi kita, bagaimana kita dapat bertahan ya. Kalau di pertanyaan hari Jumat ini ada nih, bila mana kita melihat tipu daya iblis di Taman Eden, begitu mudahnya kita menjadi frustasi dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Adam dan Hawa tahu bahwa Allah itu dekat, namun mereka menerima perkataan yang disampaikan ular. Bagaimanakah kita yang saat ini, yang sudah disingkirkan dari kedekatan secara fisik dengan Allah, masih dapat menemukan kekuatan dari Dia untuk menolong kita mengatasi penggodaan? Silakan Pak Pendeta. Ya,
Tapi ada sesuatu yang menarik ya di dalam ayat-ayat yang disebutkan di dalam pelajaran hari Senin ya. Oke, Pak. Hari Senin. Kejadian 3:1 contohnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Cerdik. Licik ya, atau lihai dan segala macam ya. Tapi ini berangkat dari satu kata sifat ya, kata sifat Ibrani arum. Kalau ada mangga arum manis, seperti itu bilangnya arum. Tapi begini, kata arum ini mempunyai dua arti. Salah satunya ya ini cerdik. Tapi jangan pernah lupa ya, Saul dalam pendapatnya memandang Daud itu arum. Saya berikan contoh. Contohnya di mana ini? Di 1 Samuel 23-22 ya. Dia katakan bahwa itu orang lihai itu si Daud ya. Jadi kamu harus begini begini. Jadi dia atur segala macam. Tapi ada arti lain. Arti lainnya contohnya di Kejadian 2:25. Ya. Dicatat dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka berdua atau keduanya itu arum, tapi pakai plural ya. Jadi plural dari arum tadi ya. Kalau dalam bahasa Ibrani salah satu membuat plural adalah dengan menambahkan kata im di belakangnya. Jadi arum, arumim. Jadi mereka itu bukan lihai, tapi mereka itu berdua telanjang. Ya, jadi menarik ini ya. Nah, kalau di dalam dunia sekarang ini kan ada orang yang dengan lihai menjatuhkan seseorang dengan bertelanjang. Bukan? Kan caranya begitu. Misalnya pria dijatuhkan. Tadinya dia mungkin reputasi bagus. Dijatuhkan hanya karena telanjang. Kita bicara tentang pornografi. Jatuh kan? Nah, itulah sebabnya hati-hati. Setan itu lihai. Mau pakai apa aja dia bisa bikin. Walaupun tadinya pada awalnya kan telanjang itu is no problem. Tapi itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya orang jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bicara tentang pertanyaan tadi ya. Wow. Bagaimana kita bisa tetap merasakan kuasa? Padahal kita udah jauh kan begitu dari. Saya memandangnya begini. Oke, kita ada di classroom. Jadi ideal classroom. Tapi kemudian jangan pernah lupa bahwa, setelah classroom, kan kita keluar kelas. Ada kegiatan ekstrakurikuler, bukan? Nah begini, benar bahwa memang Adam dan Hawa diusir dari classroom. Eden classroom. Tapi jangan terlalu memperhatikan itu. Seolah-olah kemudian kita lepas dari classroom. Kita keturunannya bahkan dari sejak Adam dan Hawa waktu diusir keluar dari Eden, jangan lupa Yesus Kristus juga keluar dari taman itu, bukan? Jadi dia menjadi guru di luar. Jadi dia tetap ada bersama dengan kita. Jadi itu yang kita bisa rasakan. Oh iya, karena dunia. Ahmad Albar pernah menyanyikan lagu ini. Dunia ini panggung sandiwara, bukan? Tapi saya mau katakan, hari ini kita belajar bahwa ternyata hidup ini adalah ruang kelas. Entahkah di taman, entahkah di luar taman. Tergantung kita percaya atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa. Hidup ini adalah ruang kelas. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, hari Selasa ini adalah sebenarnya kelanjutan dari apa yang kita sudah pelajari pada hari Senin kemarin ya. Missing the message ya. Apa yang hilang ya. Apa yang hilang. Nah, di sini kita bisa melihat dalam bentuk hafalannya, tetapi kehilangan spirit. Jadi ada sesuatu prinsip yang diajarkan kepada kita. Ajarkan ini sedemikian rupa. Lalu kemudian dihafal, bukan. Tapi masalahnya hafal di sini, ada di sini, tapi hilang di spiritnya. Ya. Nah itu yang sedang ditekankan di dalam pelajaran kita di hari Selasa ini. Ya. Jadi seperti misalnya dalam Ulangan 6 ayat 7-9, ya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi pakai gelang ya. Orang kafir nggak boleh pakai gelang. Ya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di kampung halaman saya ada beberapa orang tua yang buat ada tulisan di ambang pintu untuk mengingat. Jadi waktu masuk dan keluar, siapkan untuk doa dulu ya. Jadi apa artinya ya? Apa artinya? Supaya ini jadi darah daging, bukan? Saya punya guru ya, guru saya SMA ya, selalu sebutkan drill untuk vocabulary itu membuat menjadi darah daging. Kita hafal jadi darah daging. Nah, itu yang missing. Kita hafal tapi hanya di sini. Tidak menjadi darah dan daging, tidak menjadi lifestyle ya. Nah, kemudian ada lagi disebutkan bahwa ada godaan dari the speaking serpent. Ini bukan snake ya, serpent, karena diambil dari kata naas ya. Nahas ya. Jadi godaan dari speaking serpent, dia bisa bicara ya. Pakai definite artikel ya. Hanahas ya, hanas ya. Dan dia bicara kepada Hawa ya dalam Kejadian 3 ayat 4. Nah, seperti yang tadi Yola sebutkan ya, ada yang missing ya dalam pengulangan Hawa, dalam mengulangi apa kata Allah sebenarnya mengenai buah pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Lalu apa yang dia katakan dari bahasa Indonesia hanya lebih bagus ya, bukan snake ya, tapi serpent ya, seperti naga ya. Jadi ya, dibilang begini ya, lomot temutun ya, itu yang dia sebutkan ya. Padahal waktu Allah mengatakan tidak, mot. Jadi itu double verb sebenarnya. Jadi maut begitu ya. Tapi dalam bentuk kata kerja ya. Dan inilah menjadi ajaran spiritisme pertama kepada manusia. The immortality of the soul. Ya. Nggak mati-mati manusia. Dan salah satu gangguan di Eden classroom adalah Tuhan berkata, apa Tuhan katakan kepada Adam ya. Lalu kemudian seharusnya dipahami juga oleh Hawa, disebutkan begini, mut, tamut, mati-matilah. Kemudian diterjemahkan menjadi pastilah mati. Ada kata pasti di sini ya. Tapi sebenarnya tidak ada kata pasti ya. Tapi dibuat double kata kerja itu. Jadi mati-mati gitu ya. Seperti kalau diterjemahkan secara serampangan begitu. Tetapi setan berkata apa? Dia bilang begini. Tadi waktu Tuhan bilang mut, tamut. Tapi ketika setan berkata kepada Hawa, dia bilang lo mut temutun. Lo maksudnya tidak, no, not. Ya. Lalu Hawa dan akhirnya Adam memilih untuk diperdaya. Oh ya, kita nggak mati-mati. Nah, dan hal lain yang menjadi kegagalan Hawa adalah ini dia tinggal dalam conversation tipu daya. Hati-hati orang muda ya. Jangan tinggal dalam conversation yang tipu-tipu ya. Karena fakta menunjukkan bahwa banyak orang lebih suka tinggal dan lebih lama tinggal ketika pembicaraan itu adalah sesuatu yang asik. Jadi yang asik itu bukan kebenaran. Yang kepalsuan itu asik. Kan bagi manusia kan? Ya, itu yang terjadi. Nah, saya suka untuk ambil ini kembali Mazmur 1 ayat 1. Dan ini digunakan sebagai proses jatuhnya seseorang. Ada 3 kata kerja disebutkannya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk. Ini semacam proses juga bagaimana orang jatuh pada akhirnya. Ya. Pertama-tama kan jalan-jalan. Permisinya kepada mama di rumah, Ma, saya mau jalan-jalan. Dengan siapa? Dengan teman-teman. Oke, jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan. Ketemu sesuatu yang menarik di sana. Lalu setelah jalan-jalan diri-diri, jadi udah berhenti kan? Tadi jalan-jalan lalu berhenti. Lalu di situ sekedar menyaksikan. Pada akhirnya keasikan. Akhirnya jadi apa? Duduk menetap di sana dan menjadi anggota perkumpulan pencemooh. Sekarang banyak Zoom. Termasuk Zoom rohani. Tapi banyak juga ajaran yang kita sudah tahu dari judulnya udah ketahuan kan. Ini pasti aneh. Tapi enak kan? Enak masuk ke situ. Akhirnya duduk dan kemudian menjadi narasumber. Pada akhirnya dicetak kita menjadi narasumber untuk menyampaikan perkara-perkara palsu yang katanya datang dari firman Tuhan. Akhirnya kita menjadi pembuat celaka bagi orang lain. Tadinya hanya ikut-ikut Zoom. Oh iya, nah, tidak silent ya, silent apa namanya, silent seeker.
kemudian chat, kemudian makin mantap. Ya, semakin banyak diikuti Zoom yang serupa dengan itu, kan jadi kawakan ini orang kan. 10 kali pertemuan kan, sudah jago kan. Akhirnya, mulai dibicara. Oh, kayaknya kamu bagus deh. Nah, kemudian kita yang menjadi apa? Menjadi pengajar yang buruk di dalam gereja. Jadi hati-hati, lebih bagus dibalik. Jadi ketika kita jalan-jalan, lalu ketemu, jangan diri-diri, lari aja. Kan begitu ya? Kayak Yusuf ya Bu Pendeta. Iya, lari. Begitu digoda dia lari. Iya, lari. Ini enggak, oh jangan gitu. Lalu bikin conversation, sedikit aja. Ya, kesedihan luar biasa ya akan terjadi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Pelajaran yang sangat baik sekali dari hari Selasa. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Norman. Hari Rabu judulnya memperoleh kembali apa yang telah hilang. Nah, ini setelah tergoda Adam dan Hawa oleh si ular itu kan. Lalu mereka jatuh ke dalam dosa, lalu diusir dari ruang kelas di Taman Eden. Maka ini sebenarnya kalau kita bilang ya, kalau kita mengerti bagaimana mereka jatuh, kita dapat lebih baik mengerti maksud dan tujuan pendidikan untuk kita di zaman sekarang ini. Jadi, apa yang Adam dan Hawa telah alami, itu menjadi satu pelajaran bagi kita gitu loh. Karena kan, dibayangkan nih, dari yang tadinya nih aman dan nyaman di taman, ngobrol sama Tuhan, bisa bermain sama binatang, terus terusir ke tempat yang mereka tidak inginkan. Terusir keluar dari kelas yang, kalau kita bisa bilang, kelas yang elit gitu kan, kelas yang sangat nyaman. Nah, namun ketika mereka jatuh, Allah nggak tinggal diam. Allah nggak tinggal diam karena ada yang mau Allah perbuat kepada mereka. Ada yang mau ingin Allah sampaikan kepada mereka. Kalau sebelumnya hubungan antara Adam dan Hawa dan Allah itu sangat enak, sangat dinamis, di mana mereka Adam dan Hawa maksudnya bisa belajar karakter Allah, bisa belajar kebaikan-kebaikan Allah, bisa belajar kasih Allah kepada mereka, maka setelah dibuang dari kelas elit, dan Adam dan Hawa itu harus melanjutkan pekerjaan pendidikan itu kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anaknya. Karena kan yang awalnya dari Allah ke Adam dan Hawa, sekarang harus diteruskan kembali dari Adam dan Hawa kepada keturunan-keturunannya, sehingga apa yang mereka telah pelajarin itu tidak lepas begitu saja, namun terus-menerus diturunkan gitu loh. Apa yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa diturunkan generasi ke generasi, jadi nggak hilang gitu loh. Malah semakin mengingatkan bahwa iya nih kita salah, kita harus kembali nih, makanya belajar dari apa yang telah, kalau kita bilang kakek dan nenek ajarkan gitu kan. Nah, setelah itu maka kalau sahabat kita bilang di paragraf kedua tengah, terlepas dari secara fisik hadirat Allah tidak lagi bersama-sama mereka, anak-anak Allah masih dapat datang kepadanya, mengenalnya, kebaikan dan kasih-Nya melalui doa, pelayanan, dan belajar terus-menerus akan firman-Nya. Kita dapat lebih dekat kepada Allah sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini selepas dari taman nih, walaupun Adam dan Hawa nggak bisa bertemu dengan Allah, nggak bisa merasakan lagi, tapi apa yang diajarkan itu terus turun. Yaitu melalui firman Allah gitu kan, melalui firman Allah, melalui doa gitu kan. Terus turun pelajaran itu. Selanjutnya, kabar baiknya adalah bahwa oleh sebab Yesus dan rencana penebusan, semuanya tidak hilang. Kita memiliki pengharapan akan keselamatan dan pemulihan. Dan banyak dari pendidikan Kristiani harus diarahkan kepada Yesus dan apa yang telah Ia lakukan kepada kita serta pemulihan yang ditawarkan olehnya. Jadi, walaupun telah jatuh dalam dosa nih, tapi kan ya seperti kita tahu nih, ada rencana keselamatan di mana Yesus turun tangan untuk bisa menggenapi nubuatan itu kan. Turun tangan, dan jadi hubungan antara kita dengan Allah nggak terputus ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi ada Yesus di situ jadi penyambungnya. Itu sih. Dan yang aku suka tuh ada di paragraf terakhir. Pendidikan sejati akan menuntun kepada pengetahuan sejati. Pengetahuan akan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita tidak hanya akan menjadi seperti Dia. Kita dapat membagikan pengetahuan tentang Dia pada orang-orang yang lain. Ini baik lagi nih, mengingatkan kita akan
triwulan sebelumnya, bahwa pelajaran itu nggak berhenti di kita, tapi kita berikan lagi kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah itu kasih, bagaimana Allah itu menyayangi kita, kebijaksanaannya dan kebaikannya kepada kita. Itu yang aku Luar dapatkan biasa. sih, Pendeta. Saya tambahannya apa, Pendeta? Saya suka menyapa guru saya ya. Namanya Bapak J. Asia Heregar. Kami mengenal dia sebagai kepala serama. Lebih daripada guru. Ya. Nah, beberapa kali dia lakukan seperti ini. Ini itu mengatakan bahwa sering orang berpikir bahwa ketika dibanis dari Taman Eden, maka berhentilah proses pendidikan. Oh tidak. Nah, itulah sebabnya saya punya ilustrasi yang langsung diambil dari pengalaman kami. Taulah tinggal di asrama kan, kadang-kadang bosan di dalam asrama ya, masih SMA, SMP gitu ya. Ada juga mahasiswa, tapi saya berbicara tentang pengalaman saya waktu SMA ya. Lalu kita tidak ada jadwal untuk keluar pergi ke kota, kita pergi ke kota rame-rame, bayangkan. Entah apa aja dikerjain di kota, ada yang pergi belanja, ada yang pergi kemana. Akhirnya ya si bapak ini langsung tahu kan siapa yang karena dia kenal semua kita ya. Ini sudah nggak ada ini, pasti ini ke kota ini. Lalu pergi ke kota. Ya ke kota itu dari asrama SLA Martoba itu naik ya ke kota. Tidak terlalu terjal ya, tapi lumayan naik ya. Lalu kemudian adalah satu grup yang ketangkap waktu itu. Ketangkap. Lalu kemudian tahu apa yang dia bikin bapak ini? Kan ini kan sudah di luar kampus ya. Kampus adalah institusi pendidikan. Dan orang-orang ini sedang keluar dari kampus. Artinya tidak dalam situasi pendidikan, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak ini adalah dia minta semua dompet. Kumpulkan semua dompet. Lalu disimpannya. Dia naik motor sederhananya ya. Lalu disuruh semuanya pulang ke kampus jalan kaki. Dan dia sendiri temani. Dia temani dengan motornya. Lebih enak jalan daripada bawa motor pelan loh. Iya. Apalagi dengan jalan saya nggak tahu jalan raya Medan namanya dia. Itu ada bus besar dan segala macam, mengerikan ya. Dia kawal ya. Ini pasukan pasukan murid yang bandel ini ya, keluar kampus ya tanpa izin kan begitu. Capek sekali. Tapi saya mau tanya, apakah ada nilai edukasinya di sana? Yes, exactly. Jadi dia bawa ini anak-anak ini untuk kembali ke kampus dan itulah pelajarannya. Dan bukankah itu yang dikerjakan oleh Kristus? Dia keluar untuk tebus kita, dia tinggalkan sorga untuk bawa kita kembali. Tapi bukan dalam arti bahwa, nanti pendidikan akan kita lanjut di Eden, atau di Firdaus, atau di sorga. Tidak juga. Dalam kembalinya itu adalah pendidikan. Ya, dibawa kita kembali. Itu juga pendidikan, perjalanan. Hidup ini adalah ruang kelas. Amin. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kita lanjut pelajaran kita hari Kamis, judulnya adalah orang-orang yang meremehkan otoritas. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana Hawa ketika dia conversation atau percakapan dengan ular itu, bukan hanya dia mengganti-ganti kata, tetapi kita melihat satu bukti bahwa Hawa dan akhirnya Adam juga meremehkan otoritas Allah. Karena mereka lebih percaya kepada perkataan si ular daripada perkataan guru mereka sendiri atau pencipta mereka sendiri. Nah, ada satu contoh di ayat di dalam pelajaran kita di dalam 2 Petrus. Kalau di sini dikatakan 2 Petrus 1 dan 2, tapi kita lebih akan baca di bagian 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi di sini ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu, orang-orang yang memang meremehkan otoritas Allah. Dan kita lihat moralitas pada saat ini gitu. Kalau dulu guru itu sangat dihormati, ya. Kita Jadi kalau guru. kalau guru marahin murid kasih tahu ke orang tua,
orang tua akan marahin murid gitu ya, orang tua akan marahin anaknya. Tapi zaman sekarang banyak yang kalau guru marahin murid kasih tahu ke orang tuanya, wah orang tuanya datang marahin guru gitu. Jadi kadang-kadang ya kita melihat bahwa moralitas semakin turun, bahkan bukan hanya kepada guru, kepada orang tua. Kita melihat juga semakin ya tidak hormat anak-anak kepada baik orang tua mereka maupun orang yang lebih tua gitu ya. Mungkin juga kepada tua-tua di gereja, organisasi gereja kita, bahkan kepada pemerintahan. Dan tidak banyak yang memang benar-benar bukan hanya mengkritik pemerintahan, tetapi juga memang menentang gitu apa yang pemerintah buat. Wah, dicarilah semua salahnya, dibikin seperti ini. Ini corona ini cuman ada-adanya aja gitu, hanya buat-buatan aja, konspirasi saja yang seperti itu gitu. Nah, tetapi kita bisa melihat ya bahwa mungkin secara manusia kita tergoda untuk melihat kesalahan orang lain. Wah, dia kan emang kayak gitu ya. Udahlah, tidak perlu lagi nggak perlu kita menurut gitu, nggak perlu lagi kita menghormati dia karena dia punya kesalahan ini gitu. Sedangkan kalau kita melihat otoritas Allah, Allah adalah ya kita bisa katakan karakternya sempurna, tidak ada kesalahan yang bisa, kalaupun kita mau cari-cari gitu ya, kesalahannya Tuhan yang bisa didapat adalah melalui tipu daya setan. Begitu kita mulai meragukan Tuhan kita, nah setan akan cepat sekali masuk. Iya, dia nggak menjawab doamu. Iya, dia masa Tuhan izinkan kamu kena masalah berat seperti ini, nggak ada jalan keluar, dan hal-hal seperti itu yang terkadang membuat kita menjadi mempertanyakan juga otoritas Allah. Nah, di sini ada satu ayat yang menarik di 2 Petrus 2 ayat 9, dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Di dalam pelajaran hari Kamis dikatakan, mungkinkah bahwa bagian dari pendidikan kekristenan kita tidak hanya menghindarkan dari godaan, tetapi juga belajar berbagai cara yang Allah dapat lakukan untuk membebaskan kita dari hal itu, sebagaimana Dia membantu menjaga kita melawan hal-hal tersebut. Dia mengingatkan siapakah yang akan membawa ajaran-ajaran sesat yang menuntun kepada kehancuran. Jadi Tuhan itu bukan hanya misalnya kita berjalan akan menemui cobaan gitu, bukan hanya digeser aja, tetapi diajarkan bagaimana kita bisa tidak jatuh di dalam pencobaan, gimana caranya diajarkan kita membebaskan diri dari pencobaan itu. Silakan tambahan ya Pak Pendeta. Ya, baik. Salah satu pertentangan dalam fundamentalis modern, ini termasuk despiser ya, jadi orang yang mencemooh otoritas, adalah authority of scripture. Jadi mereka akhirnya membuat beberapa bagian Alkitab itu disesuaikan, dicocok-cocokkan sesuai dengan logika manusia. Seolah-olah kita lebih cerdas, ya, lebih bijak daripada Allah yang telah memberikan this special revelation, yaitu Alkitab. Ya. Ya, seperti tadi dalam penjelasannya disesuaikan. Jadi diadaptasi dia sedemikian rupa agar itu cocok. Gantinya membuat kita naik kepada standar yang dibuat oleh Allah, justru kita turunkan standar dari Scripture itu untuk sesuai dengan pikiran kita. Akhirnya apa yang seperti Rasul Paulus sebutkan di Roma, mereka akan menikmati itu sendiri. Ya, karena mereka yang buat. Direndah-rendahkan, termasuk siapakah Allah itu. Nah, itu yang jadi problem ya. Jadi termasuk juga ada orang yang tetap mengikuti Tuhan, namun dengan terpaksa
hati-hati. Terpaksa ini juga adalah salah satu bentuk cemooh. Terpaksa. Ya, menghormati orang tua. Terpaksa. Terpaksa demi orang tua ya, daripada dia nanti jantungan, saya nggak ikut. Itu juga, itu cemooh itu ya. Jadi, karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Jadi lebih baik kita bergumul sebenarnya. Bergumul, ini masih susah saya lakukan Tuhan, tapi saya mau. Tapi bagaimana caranya? Daripada kita terpaksa. Ya, itu berbahaya ya. Karena pada akhirnya nanti tiba pada satu kesempatan di mana orang tua tidak ada lagi. Lalu kita katakan, saya selama ini begini karena orang tua. Ya, jadi nggak boleh itu dibuat ya. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan menyimpulkan pelajaran ini sesaat lagi. Pendalaman hari Jumat, silakan Pak Pendeta. Baik, saya rindu untuk ulang ini ayat hafalan kita ya. Ayub 36 ayat 22 ya. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Nah, kata guru di sini saya cek luar biasa ya. Kata guru di sini ada sesuatu yang penting diperhatikan ya. Kata guru itu datang dari kata Ibrani moreh ya. Moreh ya, moreh. Nah, dalam perjanjian lama kata moreh ini ada 3 setidak-tidaknya artinya. Yang pertama, nama tempat. Ada moreh. Ya, ada namanya tempat moreh. Tapi kemudian ada juga nama pekerjaan, guru, seperti hafalan ini. Tapi tahukah kita yang ketiga ada lagi arti yang lain, yaitu merujuk kepada hujan awal, early rain. Jadi kalau kita hubungkan, jadi guru itu adalah hujan awal yang memberikan kesegaran dan kegemburan pada tanah hati, tanah hati murid ya, agar kemudian dia siap untuk ditanami. Dan bukankah itulah gambaran mengenai Tuhan Sang Guru ya, the great rabbi ya dari kita masing-masing ya. Dia gemburkan tanah kita agar kita siap. Ya. Nah, yang menarik di dalam pelajaran kita ya sebagai pendalaman ya, bahwa dalam penjelasan Ellen White ya dalam Patriarchs and Prophets, dia jelaskan suasana Eden Classroom ya. Terima kasih untuk triwulan terakhir ini ya. Kita berkenalan dengan classroom yang luar biasa dan saya kira kita mulai berpikir-pikir ya tentang homeschooling, bukan? Yeah. Oh, that's the best ya. Kita lihat bahwa teachernya siapa? Pencipta ya, pencipta alam semesta, Tuhan Allah sendiri. Kemudian sekolah atau ruang kelasnya Taman Eden dengan segala kesempurnaan dan kelengkapannya. School staffs-nya para malaikat. Students-nya pasangan suami istri Adam dan Hawa. Kalau sekiranya mereka belum berdosa, ikut dengan anak-anaknya di situ ya. Yeah. Ya. Jadi luar biasa. Tapi kemudian saya mau bikin tambahan. Lalu mereka jatuh dalam dosa. Maka pendidikan itu jadi semacam pendidikan ekstrakurikuler di luar kelas. Kelas yang biasa ya. Jadi dibuat di mana? Di luar Eden. Dan itu yang kita alami sekarang. Tapi tetap gurunya siapa? Gurunya adalah Tuhan. Jadi sama seperti kepala asrama yang saya kasih itu. Dia bawa itu teman-teman itu. Saya nggak ada di situ ya. Dia bawa teman-teman itu dari kota untuk bawa ke kampus kembali. Satu perjalanan yang panjang, tapi masing-masing mengerti. Karena saya ingat sekali bagaimana ada seorang teman saya nggak tahu dia di mana sekarang. Ini kakak kelas saya, yang selalu melawan kepada bapak ini, selalu melawan. Sampai pada suatu kali waktu Eptanas ya, dulu sistem Eptanas ya, Epta dan Eptanas. Terlihatlah betapa bapak ini banyak berkorban untuk dia. Sampai kami ingat, saya sangat ingat kata-kata itu ya, karena saya ada di situ waktu teriakan itu disampaikan ya. Teriakan maksudnya teriakan sedih ya, untuk katakan. Dia katakan begini, disebut namanya lalu katakan, aku akan gendong kamu supaya kau lulus. Karena emang nggak lulus, nilainya terlalu rendah. Ya bagaimana lah, nggak rendah nilai ya. Karena apa? Ya, ini tadi persoalannya. Ya nggak belajar begini. Gimana caranya? Ya rajinnya yang lain ya, yang lain dipelajari. Akhirnya pada waktu Eptanas datang berapa mata pelajaran gagal. Ya. Tapi bapak ini katakan, aku akan gendong. Bayangkan dia katakan, aku akan gendong. Padahal udah besar, lebih besar ini orang daripada guru saya ini. Ya, aku akan gendong. Nah seperti itu Tuhan kita. Dia gendong kita. Masih ingat tentang cerita footprints on the sand? Dia katakan, di mana engkau Tuhan? Karena dia lihat, loh ini
dia lihat ini historinya adalah di tempat saya sangat sangat luar biasa beratnya hidup saya, tapi kok hanya ada sepasang. Di mana engkau Tuhan di situ? Oh, itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Berarti kita di mana? Digendong. Nah, satu lagi yang paling penting yang saya kira dalam pelajaran pekan ini adalah kan rumah katanya, rumah adalah tempat ya. Ini ada berhubungan nanti dengan pelajaran yang akan datang ya. Jadi Tuhan membuat itu di tempat, di rumah, di tempat tinggal. Itulah pendidikan terbaik. Taman Eden, itulah idealnya. Dan coba perhatikan bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak. Karena ada di dalam pelajaran apa disebutkan, ada kata yang luar biasa di situ. Ya, ada terminologi yang keren ya. Equality ya, equality. Jadi kesempatan yang equal. Kalau di ruang kelas kan ada yang namanya kompetisi, bukan? Kau juara 1, juara 2, juara 3. Tapi saya mau tanya, saya nggak tahu di rumah ya bagaimana Norman di rumah ya. Apakah orang tua kita lihat seperti kita ini ranking-rankingan ya? Oh, kau ranking 1. Enggak dong kan? Karena saya lebih tua, adik saya lebih ya enggak dong kan? Kamu lebih 1 ya. Memang kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi masing-masing ditreat secara adil oleh orang tua. Dan itulah the best classroom rumah tangga. Ya. Dan itu yang Tuhan buat mulai dari Taman Eden. Termasuk setelah di luar Taman Eden. Ekstrakurikuler, dia bawa kita kembali ke sana. Dan dalam prosesnya, itu adalah pendidikan. Karena apa? Karena hidup bisa classroom. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Norman juga sudah berdiskusi bersama. Seperti yang kita sudah ulang-ulang, hidup adalah ruang belajar. Tetapi kepada siapa kita mau mendengarkan perkataan atau pengajaran? Dari sang pengacaukah? Atau dari Allah kita? Sang pencipta, guru besar kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.